Kita mulai ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih siang-siang kayak gini masih pada semangat. Ini untuk yang nggak hadir dari 16, cuma dari 15 yang satu siapa? Izin kemana tadi? Izin sakit. Siapa? Muhammad Nurhadi, 17 ya. Kalian kan melewati semester 1 ini wajib bisa mengukur arus, tegangan, dan tahanan sama merangkai rangkaian listrik. Salah satunya tujuannya nanti kelas 2. Kalian kelas 2 itu harus ada 4 buah praktek. Instalasi penerangan, instalasi daya, perbaikan peralatan listrik, PKK, dan macam-macamnya. Nah, kalau mengukur arus, tegangan jelas di instalasi pasti. Kalian masang instalasi asal pasang terus nggak diukur, asal hidupkan, ngerti jeblok, kongslet, nah, kan bahaya. Jadi harus diukur tegangannya masuk enggak, terus pakai ohmmeter diukur kongslet apa enggak, nah gitu. Kemudian mengukur arus, kalian nanti ada pelajaran namanya instalasi motor listrik atau instalasi daya juga ada. Nah itu kalian harus mengukur arus. Itu tadi alasan pokoknya kenapa kalian wajib bisa ngerangkai-rangkaian, terus mengukur arus sama tegangan dan tahanan. Tapi yang paling akan sering kalian lakukan nanti adalah pengukuran arus dan tegangan. Itu pokoknya nanti kalian praktek kelas 12 hampir tiap hari ngukur terus kayak gitu. Yang pertama, besaran dalam kelistrikan itu apa aja? Ada 3. Ohm itu apa? Hambatan. Terus apa lagi? Volt apa? Terus satu lagi? Nah, ampere harus. Itu yang biasa kita ukur ya. Kemudian yang ini apa rangkaiannya? Jelas ya, dia berjajar, tidak ada cabang, berarti seri. Yang ini? Paralel. Kalau cara hitung rangkaian seri gimana? Nah, berarti tidak ada kendala ya ini. Harapannya berarti praktek hari ini bisa lancar tanpa hambatan. Kemudian untuk hari ini kita prakteknya tujuannya ada 2. Untuk praktek singkat hari ini yaitu yang pertama, analisa karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Cuma untuk pertemuan pertama ini kita nanti yang seri dulu. Jadi kita cari tahu kalau rangkaian seri itu tegangannya gimana, arusnya gimana. Nanti kalau paralel itu tegangannya juga seperti apa, arusnya bagaimana. Yang kedua yaitu mengukur besar arus dan tegangan pada rangkaian listrik dengan akurat. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dengan akurat. Berarti nanti diusahakan kita mengukur itu harus pas, seharusnya seperti apa. Mulai dari baca skalanya, biasanya kan yang kesulitan itu baca skala, terus pakai batas ukur yang kurang tepat. Misal tegangannya yang terukur cuma 5 volt tapi kalian pakai batas ukur 50 volt, itu kan terlalu besar. Kalau tegangannya kira-kira 5 volt, pakai batas ukurnya 10 volt aja biar kebacanya itu akurat. Nah ya. Kalian pernah merhatiin nggak lampu atas kita ini? Kira-kira disambungnya seri apa paralel? Yang seri siapa coba? Yang seri? Nah, seri apa paralel? Nah, paralel. Loh, kenapa kok disambung paralel? Hah? Biar redup. Biar nggak redup boleh. Apa lagi? Kenapa pasang paralel? Apa? Nah, yang paling tepat tuh biar tegangannya sama. Kalau kalian pernah perhatikan di lampu atau di beban listrik yang ada di rumah itu pasti ketulis, di situ ada ketulis 220 volt sampai 240 volt. Berarti si lampu ini dia minta tegangannya itu 220 volt minimal sampai maksimalnya 240 volt. Kalau paralel tegangannya sama, kalau di seri kenapa lampunya? Kira-kira apa? Nah, Mas? Kenapa? Redup. Kenapa kok redup?
Hah? Tegangannya nggak bisa sama. Oke. Nah ini nanti yang coba kita buktikan dari praktek bagaimana nilai tegangan pada beban listrik yang dirangkai seri. Kita cari tahu. Soalnya kalau paralel kan jelas sudah tahu dia tegangannya sama, akhirnya si lampu ini hidupnya sama. Nah kalau seri gimana kita cari tahu hari ini. Sebelum mulai, nah tadi kan kita pengen tahu kalau seri seperti apa. Kalau menurut teorinya itu ada namanya nih, teorinya namanya rangkaian pembagi tegangan. Kalau dari kata-kata ini kira-kira gimana memahaminya? Bingung? Nah, kalau bingung kita lihat langsung dari contoh rangkaian aja. Untuk praktek ini kita bagi kelompoknya jadi dua-dua. Mungkin ada yang 3 karena jumlahnya ganjil. Jadi per meja ya, ini dua kelompok, ini 1, ini 2. Coba kalian amati dulu. Nah sebelum merangkai itu pertama kita harus kenali dulu simbolnya mana, barangnya yang mana, atau benda yang aslinya yang mana. Pertama ini dulu, ini simbol apa? Sumber, atau biasa kita sebut power supply. Di kayak sini saya singkat PS namanya power supply. Ini power supply. Barangnya yang mana? Dari sini. Yang ini ya. Nah, ini kan ada garis ini kan kabel. Nah, ini dari power supply dia sisi positif. Miliampere juga sisi positif. Berarti kita menghubungkannya dari pertama power supply yang positif. Misalkan ini positifnya kan warna merah. Di sini ada warna merah, kita tancap. Terus ke miliampere meternya. Dia ke positif juga. Jadi kita tancapkan sisi positif. Lanjutannya, ini dari mana ke mana yang ini? Nah sekarang silahkan diambil alat bahannya. Boleh. Dibuka kuncinya. Kamu ini loh. Nah. Kabelnya sekarang ya. Wis. Ya, nah arusnya 15 ya, Pak. ya, ini dapatnya 60. Kalau hitunganmu berapa? 15 dibagi 156. Oh, 56. 56 apa 156? Nah tadi bagi berapa? 56. Yakin bagi 56 coba. Kan seri. Oh, total, Pak. Ya, berarti 15 dibagi berapa? 156. Berapa hasilnya? Masuk 0,26. Coba dihitung lagi. Di FD. Nah, salah toh? Nah, dibenarkan. Tadi paling kamu bagi 56 paling tadi. Sisinya jauh banget ya? Enggak. Berapa jadinya? Pakai yang 10 aja terus dihitung. Masa ini kan batas ukurmu 10. Nah, berarti pakai angkanya yang skala maksimal tuh yang pojok kanannya 10. Berarti itu 0, ini 2. Ini berapa? Masuk 9. Ini 0. Sini 2. Berarti tengahnya kan 1. 1 ke 2 ada 5 langkah. Berarti per stripnya, per langkahnya berapa? Berarti 1,5
Ya, 1,6. Harusnya beda apa sama? Nah, nomor 1 nih. Nilai tegangannya sama. Sama apa? V1 sama V2 sama apa? Beda, Pak. Nah, yang kamu coret tuh yang yang salah dicoret. Tegangan. Tegangannya sama apa beda kalau seri? Tegangan sing ndi? Ya, Beda. tegangannya sama apa beda? Beda, Pak. Multi off, power supply-nya juga jangan lupa off. Terus kembalikan ke tempatnya masing-masing. Resistornya kembalikan sesuai nominal angkanya ya, jangan dicampur. Yang sini Mas. Pada rangkaian beban seri, nilai arus pada setiap beban adalah sama. 2. Pada rangkaian beban seri, nilai tegangan pada setiap beban beda. 3. Terus yang keempat Mas. Tegangan beban pada rangkaian seri berbeda karena ukuran resistor berbeda. Ini 1 karena ukuran resistor berbeda. Terus apalagi yang lain ada? Tegangan yang ada setiap pada resistor berbeda. Ya ditanyakannya kan kenapa beda. Itu malah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Gak ada yang kepikiran karena tegangannya terbagi di kedua resistor gitu. Oke, udah cukup. Kita beri tepuk tangan buat teman kalian nih. Yang keempat, alasan kenapa kok kalau paralel itu, kalau seri tegangannya beda. Ini yang jawaban yang kita cari dari pertanyaan kita di awal tadi. Karena resistornya beda, ya benar resistornya beda itu tegangannya beda. Kalau resistornya sama maka tegangannya akan sama, tapi terbagi dari sumbernya ini kebagi jadi 2. Nah, tapi alasan yang lebih tepat kenapa kok beda itu karena si tegangan sumber itu dia terbagi pada masing-masing beban yang ada di rangkaian seri. Coba kalian cek, satu kan tadi 56 ohm, satunya beda. Gede mana tegangannya? Gede yang 56 apa gede resistor yang lainnya? Yang tadi sumbernya 15 itu akan terbagi jadi 2 sesuai nilai tahanannya. Walaupun pas kita praktekkan itu nilainya tuh nggak akurat banget. Nggak akurat, sumbernya 15, hasil jumlah V1 dan V2 yang kita ukur tuh nggak 15, mungkin ada yang cuma 12, ada 11. Kalau sampai 10 itu berarti ada yang kurang cermat mengukurnya. Oke, kita tutup dulu ya. Sebelum tutup, ya, kelas ini hitungannya cepat kalau praktek ya. Ya, cuma cepat. Ini tadi juga sebagian besar udah langsung ngerti cara ngerangke. Cuma masih ada 1-2 yang bingung ukur tegangan. Mudah-mudahan besok udah lancar, apalagi semester 2 harus hati-hati banget. Kemudian untuk pertemuan minggu depan jangan lupa kita ujian praktek individu. Waktunya nanti 15-20 menit untuk yang diujiankan mirip kayak ini tadi. Nanti beban tunggal, seri, dan paralel. Oke, dari saya itu aja. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Kalian semuanya duduk siap, gerak. Akhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Dapat diakhiri, istirahat tempat, gerak. Saya akhiri. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.